Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ersa Mutiardana dengan NIM 2010123120012. Jadi di sini saya akan membahas tentang sebuah film yang berjudul Kukira Kau Rumah bergenre drama romance yang digarap oleh Umay Shahab, yang mana judulnya diadaptasi dari lagu yang berjudul serupa dibawakan oleh Amigdala. Jadi, di dalam film ini menceritakan seorang gadis bernama Niskala diperankan oleh Prilly Latukonsina, yang dimana dalam film tersebut, Niskala memiliki perilaku abnormalitas seperti gangguan psikosa yaitu bipolar. Sebelum kita lanjut, apa sih bipolar itu? Oke, jadi gangguan bipolar adalah penyakit medis berupa gangguan fungsi otak yang ditandai dengan adanya perubahan yang ekstrim pada mood, energi, dan kemampuan seseorang dalam menjalani fungsinya sehari-hari. Orang dengan gangguan bipolar mengalami perubahan emosi atau mood, atau bisa disebut dengan mood swing yang mendalam, atau bisa juga disebut episode mood. Up and down dalam mood seorang bipolar berbeda dengan keadaan normal pada orang lain. Nah, udah pada tahu kan apa itu bipolar? Sekarang kita lanjut. Nah, di dalam gambar tersebut terlihat Niskala sedang meluapkan emosinya yang berlebihan karena ibu gurunya ingin menyobek rok Niskala dikarenakan terlalu pendek, dan Niskala pun tidak terima oleh perlakuan gurunya. Lalu ia meluapkan emosinya secara berlebihan. Benar kayak gunting-gunting rok kita? Emang ibu yang beliin rok? Saya tahu saya salah pakai rok pendek, tapi bukan berarti ibu bisa gunting dong. Tapi kamu udah melanggar peraturan sekolah. Ya tapi saya nggak mau kalau roknya digunting. Tapi saya harus gunting. Apaan sih? Saya aja yang gunting. Sini. Setelah kejadian tersebut, Niskala dibawa ayah dan ibunya ke psikiater, dan hasilnya anak ibu mengidap bipolar. Bipolar? Karena mengetahui hal tersebut, ayah Niskala, Dedi, diperankan oleh Kiki Narendra yang menjadi sangat protektif terhadap dirinya, sehingga ia dilarang ayahnya untuk menempuh pendidikan di bangku perguruan tinggi karena khawatir akan kesehatan anaknya. Namun, Niskala ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia tetap bisa berprestasi. Ia pun diam-diam untuk tetap berkuliah dengan izin ibunya Mela yang diperankan oleh Yunik Priscilla. Niskala yang diberikan izin oleh ibunya asalkan selalu ada dalam pengawasan dua sahabatnya, yaitu Dinda yang diperankan oleh Senina Cinnamon dan Octavianus yang diperankan oleh Raim Laode, teman dari masa kecilnya. Pada suatu hari di kampus, seorang laki-laki bernama Pram yang diperankan oleh Jordi Pranata melihat Niskala dari kejauhan dan membuatnya jatuh hati sejak pertemuan pertama. Niskala ternyata adalah juniornya di kampus. Karakter yang pemarah dan penuh emosi menjadi hal pertama yang ditunjukkan Niskala kepada Pram. Namun Pram sudah terlanjur menyukai Niskala dari awal. Film Kukira Kau Rumah ini berpusat pada cerita Pram dan Niskala. Niskala yang diperankan sebagai sosok penderita bipolar dengan emosi tidak stabil dan penuh amarah yang suka meledak-ledak, dengan lawan mainnya Pram, sosok pria kesepian dan kurang perhatian dari ibu, membuatnya selalu mencurahkan segala isi hatinya dengan membuat lirik lagu. Dalam cerita, keduanya menjadi saling melengkapi lubang-lubang di hidup mereka. Pram berjiwa bebas dan apa adanya melengkapi hidup Niskala yang terkekang dan membutuhkan tempat untuk mengekspresikan diri. Semakin hari mereka semakin dekat hingga mereka sering tampil duet bernyanyi di kafe antologi tempat Pram bekerja hingga mereka membuat rekaman bernyanyi bersama. Setelah rekaman nyanyian mereka berdua menjadi viral, bos Pram membuat slot jadwal musik untuk mereka berdua. Niskala semakin bahagia setelah bersama Pram.
Namun, semakin hari, kedekatan ini membuat Niskala lalai dari perkuliahannya, yang membuat sang ibu khawatir. Kepercayaan yang ibunya berikan malah dihianati begitu saja oleh Niskala yang entah pergi kemana tanpa sepengetahuannya. Bahkan yang membuat ibunya khawatir jika ayah Niskala tahu bahwa putrinya sering tidak ada berada di rumah. Ia pun menegur Dinda dan Octavianus dan menyalahkan mereka berdua kenapa bisa lalai menjaga Niskala. Saat Octavianus dan Dinda mulai ditanyakan oleh ibunya Niskala tentang keberadaan Niskala, Octavianus yang takut dan merasa bersalah karena membohongi ibunya Niskala, mulai kesal dan mencoba untuk keluar dari rumahnya Niskala. Saat keluar dari rumahnya Niskala, ia melihat Pram dan Niskala baru pulang. Octavianus yang stres memarahi Niskala karena selalu bersama Pram dan memukul Pram dan tidak sengaja menyenggol Niskala hingga terjatuh. Amarah Niskala pun terpicu dan ia semakin depresi. Niskala berisikeras mengatakan bahwa hanya Pram yang mampu membuatnya bahagia dan bukan antidepresan. Niskala pun berlari masuk ke dalam kamar dan mengamuk dengan teriak-teriak sambil menangis, hingga ia menghambur-hamburkan barang yang ada di kamarnya. Ibu Niskala dan Dinda mencoba menenangkan Niskala dan meminumkan obat agar Niskala menjadi tenang, hingga akhirnya Niskala mengurung diri di kamar beberapa hari. Pram yang khawatir karena tidak mendapatkan kabar apapun dari Niskala dan juga tidak melihatnya beberapa hari di kampus, mulai menanyakan kepada sahabat-sahabatnya. Karena Octavianus sudah kesal dengan Pram, ia pun tidak ingin menjawab apapun dari pertanyaan Pram. Dan dijelaskan oleh Dinda tentang kondisi yang dialami oleh Niskala selama ini. Pram pun mencoba menghampiri Niskala ke rumahnya, tetapi malah ditolak ibunya untuk menemui Niskala dengan mengatakan Niskala tidak ada di rumah. Keesokan harinya, Pram pun datang kembali ke rumah Niskala untuk menemuinya. Pram meyakinkan malah ibunya Niskala kalau Pram bisa membuat Niskala bahagia dan dapat menghibur Niskala. Lalu malah pun memberikan izin untuk Pram bertemu Niskala. Setelah berhasil menghibur Niskala pada malam hari tadi, keesokan harinya Niskala kembali ceria seperti biasanya. Niskala mulai melakukan aktivitasnya kembali untuk kuliah dan tampil kembali bernyanyi bersama Pram di kafe antologi tempat Pram bekerja. Ketika mereka asik bernyanyi di antologi, Dedi kebetulan tidak bekerja dan mengajak Mela berkencan di antologi karena kafe tersebut milik temannya dan mengira ada band lain yang tampil. Setelah sesampai di tempat kafe tersebut, ternyata kafe tersebut tempat Pram dan Niskala sedang bernyanyi. Dedi pun sangat terkejut melihat Niskala dan Pram bernyanyi di atas panggung. Ngapain di sini? Hah? Diam! Siapa? Papa. Apaan sih? Jangan bikin kalau malu. Jangan tidak Melihat ayahnya yang memukuli Pram tersebut, Niskala sedih dan merasa malu hingga depresinya muncul kembali. Niskala pun langsung berlari menuju atap berniat untuk bunuh diri. Apa jahat sama Niskala? salah apa-apa. Salah Papa apa? Kenapa Papa gak pernah bangga punya Niskala? Kenapa Papa cuma bisa ngurung Niskala di rumah? Papa udah jagain Kala dari kecil. Jagain apa? Jagain dari apa? Apa yang Papa lakuin? Papa cuma nyuruh Niskala minum obat. Kalah. Papa sama Mama gak tahu rasanya kalau orang tua tuh gak pernah bangga sama anaknya. Ibu Niskala meminta tolong kepada Pram untuk bisa menenangkan Niskala agar Niskala turun dari tempat tersebut.
Pram yang mulai mendekati Niskala dikira untuk menenangkan Niskala, ternyata ia malah siap untuk jatuh bersama. Namun Pram malah lompat dengan sendirinya. Jadi yang dapat kita simpulkan dari film tersebut, Niskala yang selama ini dijaga dengan protektif oleh ayahnya yang merasa khawatir dengan kondisi Niskala, malah membuat banyak keinginan gadis itu terpendam dan tersingkirkan dari kehidupan sosialnya. Mental illness yang dialami oleh Niskala dan penanganan yang dilakukan oleh orang tuanya terkesan keliru. Di akhir cerita, ia berteriak tentang bahwa ia tidak pernah didengar oleh ayahnya. Banyak hal yang tidak boleh ia lakukan, dan ia merasa ayahnya malu mempunyai anak pengidap bipolar. Jadi, adapun cara penanganan yang benar untuk menghadapi anak yang mengalami gangguan bipolar, yaitu salah satunya membawa anak untuk melakukan perawatan secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, baik saat minum obat maupun menjalani terapi. Yang kedua, ada berusaha untuk menjaga hubungan di dalam maupun luar rumah tetap positif untuk menghindari stres dan tekanan. Yang ketiga, selalu memberikan dukungan terhadap anak atas hal positif yang dapat membuatnya senang. Dan yang terakhir, ada mengenali dan mewaspadai faktor pemicu bipolar kambuh. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.